Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmawati dari kelas B semester 4, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Perdata. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai kompetensi dan kumulasi. Baik, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kompetensi. Jadi, apa sih itu kompetensi? Jadi, kompetensi adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Kompetensi pengadilan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi pengadilan dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara yang sifatnya mutlak diadili oleh pengadilan tersebut. Dengan kata lain, kewenangan tersebut tidak boleh dilimpahkan pada pengadilan lain. Lalu, kompetensi relatif. Kompetensi relatif adalah suatu kewenangan dari pengadilan sejenis untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang ada pada wilayah yang bersangkutan. Kompetensi relatif diatur di dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 RBG. Pasal 118 ayat 1 HIR menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan di daerah hukum tertentu. Daerah hukum tersebut meliputi tempat tinggal tergugat, tempat tinggal sebenarnya tergugat, tempat tinggal penggugat, atau tempat benda tidak bergerak seperti tanah yang menjadi objek gugatan. Pasal 142 RBG mengatur bahwa gugatan atas tanah dapat diajukan kepada pengadilan negeri di mana tanah tersebut terletak. Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, gugatan dapat diajukan di tempat domisili yang dipilih tersebut. Suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjeknya atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kumulasi. Kumulasi pengadilan adalah penggabungan beberapa gugatan atau tuntutan hukum dalam satu surat gugatan. Kumulasi bertujuan untuk mengefisiensi proses hukum. Ada dua bentuk kumulasi, yaitu kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. Contoh kumulasi subjektif adalah beberapa penggugat berhadapan dengan satu tergugat, satu penggugat berhadapan dengan beberapa tergugat, atau beberapa penggugat berhadapan dengan beberapa tergugat. Kumulasi subjektif harus memenuhi syarat agar tidak bertentangan dengan hukum. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 524 K SIP 1974 menegaskan bahwa gugatan yang diajukan kepada lebih dari satu tergugat tanpa hubungan hukum tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan. Selanjutnya yaitu kumulasi objektif. Kumulasi objektif adalah penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum dalam satu perkara. Kumulasi objektif juga dapat diartikan sebagai penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Kumulasi objektif dapat dilakukan dalam beberapa kasus seperti perkara penguasaan anak, nafkah istri, harta bersama suami istri, atau gugatan cerai dan perkara-perkara lainnya yang masih memiliki koneksitas. Syarat kumulasi gugatan adalah harus ada koneksitas antara satu dengan yang lainnya. Koneksitas dapat dilihat dari sudut kenyataan atau fakta. Baik, inilah pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.